Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yuk sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Sedekah yuk sedekah, biar harta. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 4 Oktober tahun 2024. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berabad jarak darimu ya Rasul,
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Merabot jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau. Video pembelajaran. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran.
Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang gak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menawarkan yuk kita sama-sama bangun masjid wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda, di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, iktikaf dan seterusnya, dan insya Allah semua itu akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fi sabilillah. Saya sekali lagi mengajak kita akan membangun masjid, pusat dakwahnya anak muda, karena memang anak muda butuh tempat yang layak untuk aktivitas mereka, butuh masjid yang halamannya besar, butuh masjid yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi dan kreativitas mereka, di mana semuanya tersedia untuk kebutuhan dakwah anak muda. Barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang pengen berinfak bisa menghubungi pesan_tren pakai D, tren, atau IG-nya pesan_tren, pesantren, di mana di situ juga sudah dicantumkan nomor rekeningnya atau yang ada di bawah sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang mudah untuk dilakukan adalah bersedekah. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar dan bisa menjadi salah satu amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Jika kita berpikir bahwa sedekah hanya dilakukan dengan memberikan harta atau uang, maka buang jauh-jauh pikiran tersebut. Sebab di dalam Islam, seorang muslim bisa bersedekah dengan apa saja yang bermanfaat, asal dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sedekah bisa dilakukan dengan menolong orang lain yang sedang kesusahan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas, senyum, memberikan nafkah keluarga, dan lain sebagainya. Sedekah yang paling mudah digambarkan dalam sebuah hadis yaitu dengan memberikan senyuman. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah memiliki keutamaan dan manfaat yang baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Berikut ini adalah 6 janji Allah kepada hambanya yang senang atau gemar bersedekah. Yang pertama adalah dihapuskan dosanya. Sedekah bisa menghapus dosa. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan
dihapusnya dosa-dosa orang yang bersedekah itu ibarat air yang memadamkan api. Yang kedua, mendapat naungan di hari akhir. Di hari akhir kelak, tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain. Yang bisa menolongnya hanya amal perbuatannya saja di dunia. Ada beberapa golongan manusia yang kelak di hari akhir akan mendapat naungan. Salah satu dari mereka adalah orang yang bersedekah dengan ikhlas. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapat pahala yang berlipat ganda. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Janji ini diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang keempat, masuk surga melalui pintu khusus para ahli sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang memberikan, menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kelima, dibebaskan dari siksa kubur. Kubur adalah tempat persinggahan pertama manusia setelah mati. Sebelum dihisab, orang-orang akan mendapatkan nikmat atau siksa di dalam kubur sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amal perbuatannya baik, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Salah satu amal yang bisa membebaskan manusia dari siksa kubur adalah sedekah. Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keenam, dijauhkan dari api neraka. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan membuat seseorang dijauhkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, janganlah pernah merasa berat untuk bersedekah. Sebab, sedekah selain mendatangkan pahala yang berlipat, sedekah juga memiliki keutamaan bagi orang-orang yang melakukannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ulasan mengenai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah ini. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya
sedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام أب محبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين. Tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, tidak usah dipedulikan. Tidak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak,
tesismu lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Bang Daniel coba jawab, ada nggak orang yang jatuh miskin gara-gara memberi? Ada. Di Quran itu disebutkan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan tuh menakut-nakutimu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kekejian. Keji itu adalah berbuat keji itu pelit. Wallahu ya'idukumul maghfirata fadlam wa fadla. Maghfirata minhu wa fadla. Allah itu janjikan dua, ampunan dan keutamaan. Ternyata Bang Daniel, yang memberi itu jauh lebih kaya. Yang main judi, curang, merampok, mencuri itu yang jatuh miskin. Sudahlah mentalnya miskin, finansialnya miskin. Jadi kaya itu dua, mental dan finansial. Jadi definisi kaya. Kalau kau belum bisa kaya secara finansial, milikilah kaya mental. Seberapa irit kalian? Let me explain. Pria ini tidak pernah melepas plastik di mobilnya selama 10 tahun semenjak dia membeli mobilnya itu. Alasannya dikarenakan agar saat dia menjual mobil itu, harganya akan tetap tinggi. Dia juga tidak pernah menggunakan dryer atau pengering pakaian, dikarenakan itu akan menghemat 1,5 juta setiap tahunnya. Sehingga dia menjemur pakaiannya itu di dalam mobil. Kenapa nggak dijemur di luar rumah ya? Untuk bahan protein seperti daging-dagingan, dia akan pergi ke toko dan membeli daging yang kadaluarsa karena harganya sangat murah. Katanya, dia bisa menghemat 12 juta per tahun. Dan saat di restoran, dia hanya memesan air putih aja. Tapi waktu ada pelanggan lain pergi dan menyisakan makanannya di meja, makanan itu akan dia ambil dan dia makan, guys. Ini irit apa pelit ya? Komen di bawah ya, guys. Saya itu pernah seminar di Jogja ditakoi, kenapa Pak umat Islam menyarankan ikhlas? Jawaban gue enak. Ikhlas adalah logika tertinggi seorang manusia. Karena dengan ikhlas artinya kita berpikir objektif. Jika Anda punya uang 1 juta, kamu kasihkan fakir miskin, dan kamu merasa itu uangmu, itu namanya tidak rasional. Bagaimana Anda merasa itu uang kamu? Ya, karena yang kerja saya. Kamu pakai apa kerja? Pakai tangan kakimu. Itu yang bikin juga Allah. Semua itu ciptaannya Allah. Kamu bisa melakukan itu juga ciptaannya Allah. Bagaimana mungkin kamu merasa kalau uang itu milik? Makanya sama-sama ngaji Quran, nak wong alim yang kastanya tinggi, tentu dia akan baca walillahi mulkus samawati wal ardh, bahwa semua ini milik Allah. Ya akhirnya bisa melakukan innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Aku ngekei mangan kowe iku ikhlas, ya ora kepengin mbok wales, ya ora kepengin kata matur nuwun. Ini juga panitia masjid, Pak. Jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur. Yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas. Atau dia kasih bantal lidinya. Nah, itu dia keluar. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Orang yang suka nabur itu disukai banyak orang. Orang yang suka nabur itu banyak temannya. Dan ketika kita nabur buat hidup orang, orang doain kita. Didoain panjang umur, didoain sehat, amin. Nah kalau kita mau bahagia, salah satu kuncinya adalah kita harus belajar menabur. Menabur membuat kita jadi orang yang tidak serakah. Kadang-kadang ketika kita pikir uang kita terlalu sedikit, kita takut memberi. Tapi sebenarnya Tuhan lagi menguji seberapa besar pun penghasilan kita. Kalau kita setia memberi, kita akan jadi tuan atas uang. Kita akan belajar untuk menangkal keserakahan yang membuat kita lupa sama Tuhan. Bu, bukan begitu cara bicara sama anak laki-laki. Kalau ibu kepengen anak laki-laki ibu atau suami ibu melihat muka ibu, ibu tunduk. Pura-pura apa kek, ngipet-ngipet jadi gini. Nanti ibu minta, nanti main gadgetnya di wajah aja. Nah, dia akan lihat kita. Tapi kalau kita liatin dia akan kemana-mana matanya, nggak apa-apa juga. Dia tetap dengar. Nanti setelah 10 menit ibu ngomong, ya, ibu tanya, ngerti nak? Iya bu. Cuman ibu-ibu nih aneh, ngerti nak? Iya bu. Coba ulang tadi ibu ngomong apa? Disuruh ulang. Maka sapa
wonge kok seneng sedekah, Allah paling tresna karo sing seneng gawe amal jariah. Mulane masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nandur amal becik siji tukule 7. Bareng wis tukul 7, Bu, mangke bareng tukul cabange niku 100. Ya Allah, 100 ping 7 pinten? 700 besi ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, merga dadi menungsa sing pada senang sedekah. Amin Allahumma amin. Contoh akhlak terpuji yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu selalu bersedekah di waktu lapang dan sempit. Kalau hati kita tidak bahagia, ibu coba sedekah. Bahagiakan orang lain, berbagi. Contoh kita makan enak sendirian, makannya melangak-melongo gitu, lihat-lihat. Itu kan, Bu. Tapi kalau makan bareng-bareng sama temen, enak ya, iya, enak gitu kan. Kita bisa cuma, makasih ya teh, ditraktir. Iya, makasih sama-sama gitu kan, Bu. Kita ketika mentraktir gak usah bilang sedekah, Allah sudah catat tuh, Bu. Kita ngebahas, yuk biasa sedekah. Ya Allah, Bu, itu baksonya nyangkut, Bu, di sini. Enggak usah bilang sedekah, Allah sudah mencatatnya sebagai pahala sedekah. Keutamaan dari sodakoh adalah pahala akan terus mengalir. Apa harta kita yang sesungguhnya? Yang kita pakai akan usang, yang kita makan jadi kotoran. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau sodakohkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, pahala, amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalannya, beliau menyebutkan diantaranya yakni mushaf yang ditinggalkan, masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang dialirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka itu yang akan nanti menolongnya. Katakan dalam sebuah hadits, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Sedekah bisa menolak 70 macam bala bencana. Dalam artian apa? Sedekah memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Video dakwah. Salah satu amal kebaikan yang perlu kita biasakan adalah memberi makan orang lain. Anda tahu kenapa? Gini, jadi kalau mulai sekarang, kalau Anda sudah ngerti ilmunya, maka Anda tidak mau lagi ditraktir orang. Anda maunya mentraktir. Ya. Kenapa? Begini, makan yang kita makan, Bapak sekalian, itu akan berubah menjadi daging, otot, darah, segala macam dalam badan kita. Sebagian akan keluar. Ketika Anda memberikan makan untuk orang lain, maka makanan, misalkan dia orang baik, orang soleh gitu kan, maka makanan tadi pastinya akan menjadi bagian dari badannya. Pasca makanan tadi menjadi bagian, maka Anda sudah dapat pahala dari ibadahnya dia. Paham maksudnya? Jadi salah satu pahala atau amal jari yang banyak orang lupa itu adalah memberi makan. Beri makan. Siapapun lah, misalkan di masjid kayak begini gitu kan, Anda dapat pahala insya Allah. Ya, jadi jangan mau lagi ditraktir. Kalau lagi ada kesempatan untuk bayarin, apalagi orang-orang yang Anda kasih itu orang-orang baik, Anda tahu orang baik, tapi nggak baik pun insya Allah juga nggak masalah. Makanya Umar bin Khattab pernah disebutkan sebuah riwayat waktu beliau menjadi khalifah, itu dia mengundang seluruh penduduk Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama khalifah. Kisahnya begitu. Doa penduduk Madinah. Datang waktu bukanya sudah tiba, penduduk Madinah tadi akhirnya dibukakan dengan minum air putih.
Setelah itu kan mereka bertanya lagi kepada ajudannya gitu kan, pengawalnya nih, makan apa lagi nih, kan kita mau makan sama khalifah, makannya pasti enak gitu kan. Ternyata nggak ada lagi makanan, cuma minum air putih doang. Tapi subhanallah, bayangkan dengan air putih tadi Umar mendapatkan pahala puasa penduduk semadinah coba. Luar biasa kan. Nah kalau nanti besok, jadi saya punya tipsnya kalau saya. Jadi kalau nanti Anda besok nih ketemu sama teman yang puasa juga misalkan, ajak buka puasa bareng. Oke? Waktu dia mau makan, makanan Anda kasih ke dia, maka dia kasih ke Anda. Maka Anda dapat pahalanya dia, Anda ngasih pahala ke dia juga. Oh gitu ya. Gitu caranya. Jadi kita nggak pernah nggak pernah kehilangan momen untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Ya, kalau nanti besok puasa. Video dakwah. Kalau kita ngutangin Allah dengan cara membantu orang lain tadi, meringankan beban orang lain, Allah akan melipatkan ganda buat kalian. Maka jangan meminta keuntungan dari manusia, Allah yang akan lipatkan ganda. Terus kenapa kita kalau investasi sama Allah kok sedikit, kalau sama manusia kok besar? Karena kadangkala kita kurang yakin sama janji Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, adapun yang suka berhutang, sudah selesai nih. Satu sesi selesai. Kalau antum lihat saudara antum perlu bantuan antum, antum utangi. Kalau antum lihat saat kayaknya dia nggak bisa bayar, alhamdulillah. Mungkin dengan antum menghutangi, antum bisa ikhlaskan nantinya. Siapa tahu dengan ana memberikan utang kepada dia, Allah memberikan rizki yang lebih banyak. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, insyaallah 10 menit lagi. Sampai mana kita? Subhanallah jemaah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau kita ngutangin Allah dengan cara membantu orang lain tadi, meringankan beban orang lain, Allah akan melipatkan ganda buat kalian. Maka jangan meminta keuntungan dari manusia, Allah yang akan lipatkan ganda. Kalau kita bicara bunga yang diberikan manusia, berapa sih jemaah? Kalau kita investasi, siapa yang investasi di sini? Yang punya investasi sekarang, angkat tangan. Nah, antum dapat berapa persen dari keuntungan? Sekitar 10-30%. Kok tidak ditetapkan? Tidak tentu, Ustaz. Kok tidak tentu? Harus tentu. Maksudnya dari segi ini kan ada banyak banyak tempat, Ustaz, ada di satu tempat. Oh, masya Allah, banyak investasi dia jemaah, masya Allah. Fadhal anak kasihnya dia antum, masya Allah. 10-30%. Antum mau nggak investasi 50%? 100%? 1000%? Allahu Akbar jemaah. Di mana dapat investasi 1000%? Investasi 30% banyak yang bodong, banyak yang bohong. Orang taruh 100 juta dapat untung 30 juta, masya Allah. Siapa yang nggak mau jemaah? Tapi Allah Azza wa Jal menawarkan kepada kita investasi 10 kali lipat, 1000%. Antum taruh uang 1 juta, Allah kasih berapa? 10 juta. Mau antum?
Allah kasih 700 juta jemaah. Tapi kenapa kalau kita sodakoh itu kok mikir panjang? Kalau antum sodakoh 2.000, 5.000 mudah. Tapi 1 juta mikir. Kadangkala kayaknya anak sholat istikharah dulu. 1 juta. Padahal Allah janji. Seorang sahabat yang membawa seekor onta full dengan perlengkapannya dibawa nih kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah. Kelak engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta, semuanya lengkap dengan pelananya pada hari kiamat nanti. Bukan 1 aja. Terus kenapa kita kalau investasi sama Allah kok sedikit, kalau sama manusia kok besar? Karena kadangkala kita kurang yakin sama janji Allah Azza wa Jalla. Sodakoh nih, kata Nabi Muhammad SAW, wasodaqatu burhan. Sodakoh itu bukti yang panas jemaah. Bukti. Kalau antum beriman. Kalau antum nggak sodakoh, berarti nggak beriman. Kalau nggak sodakoh, kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak pernah kumpul sama sifat kikir. Di hati nggak pernah kumpul. Kalau ada sifat kikir berarti imannya pergi. Ya kalau sifat kikirnya sedikit, dia tentu imannya masih ada lah. Tapi dengan sekadar antum, sifat kikir antum itu, sekadar itu pula iman yang pergi dari dada kita.